lagi dengan saya Serda Jessica dalam Third Fleet Highlight edisi Senin 11 Juli 2022. Kembali hadir menjumpai Anda di minggu kedua bulan Juli tahun 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi terbaru yang kami siapkan. Selanjutnya, mari kita saksikan laporannya. Pangko Armada 3 sholat Idul Adha bersama prajurit dan keluarga besar Koarmada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRM PMTR Opsla yang didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di lapangan apel Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut juga diikuti seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar Koarmada 3 serta siswa Satdik 3 Sorong yang berlangsung dengan khusyuk dan tertib, sedangkan yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah Kolonel Laut Khusus Zainul SAG MA. Setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan pelantaran parkir Mako Koarmada 3. Di mana dalam kegiatan ini, Pangko Armada 3 yang didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 turut langsung menyerahkan hewan kurban kepada Ketua Panitia dan menyaksikan langsung proses pemotongan hewan kurban. Pangko Armada 3 berikan bantuan korban banjir di Kecamatan Morotai Timur. Di sela-sela kegiatan kunjungan ke Pulau Morotai, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRM PMTR Opsla yang didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah juga melaksanakan kunjungan ke Posal Bere-Bere, Morotai Utara, Kamis 7 Juli 2022. Setiba di Posal Bere-Bere, Pangko Armada 3 dan rombongan disambut dengan acara adat dan melaksanakan penandatanganan prasasti Posal Bere-Bere dan peninjauan aset Posal serta pemberian tali asih kepada prajurit Posal, Koramil, dan Polsek wilayah Morotai Utara. Selanjutnya melaksanakan kunjungan Desa Gamlamu, Kecamatan Morotai Timur untuk melaksanakan pemberian bantuan sembako kepada korban bencana alam banjir beberapa waktu lalu, di mana pada saat itu hujan deras yang mengakibatkan ratusan rumah di 3 desa Kecamatan Morotai Timur terendam air. Ratusan rumah yang terendam banjir ini terjadi karena luapan air Sungai Sangowo yang berada di desa setempat. Tiba di Pulau Morotai, Pangko Armada 3 dan Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 mengikuti prosesi adat Joko Kaha. Setelah melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Ternate, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRM PMTR Opsla yang didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah melanjutkan kunjungan kerja ke Lanal Morotai, Kamis 7 Juli 2022. Dalam kunjungan kerja tersebut, Pangko Armada 3 didampingi Asrena Pangko Armada 3, Kolonel Laut Pelaut M. Iwan Kusuma, Aspers Pangko Armada 3, Kolonel Laut Pelaut Dian Punomosidi, dan Denintel Ko Armada 3, Letkol Laut Pelaut Nonot Eko Febrianto SE, serta pengurus Jalas Nastri Armada 3. Setiba di Apon Base Ops Lanut Leo Watimena pada hari Rabu kemarin, Pangko Armada 3 beserta Ketua Daerah Jalas Nastri Koarmada 3 disambut acara adat Joko Kaha atau cuci kaki atau disebut dengan injak bumi dalam adat Maluku Utara, di mana prosesi adat Joko Kaha menunjukkan bahwa masyarakat Maluku Utara telah menerima Pangko Armada 3 beserta Ketua Daerah Jalas Nastri Koarmada 3 di bumi Moloku Kieraha sebagai bagian dari masyarakat Maluku Utara. Koarmada 3 laksanakan apel gelar latihan operasi penanggulangan bencana Koarmada 3 tahun 2022 bertempat di Dermaga Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dilaksanakan apel gelar latihan operasi penanggulangan bencana Koarmada 3 tahun 2022 yang dipimpin Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yehezkiel Katiendago SE MMMH dan diikuti personel Koarmada 3, unsur KRI Koarmada 3, personel SAR Sorong, BMKG Sorong, dan KPLP Sorong, Kamis 7 Juli 2022. Dalam sambutan Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRM PMTR Opsla yang dibacakan Kepala Staf Koarmada 3 mengatakan bahwa penanggulangan bencana alam bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah, namun merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan secara sinergi, baik Pemda, TNI maupun Polri. Kemudian Pangko Armada 3 menjelaskan,
Latihan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh komponen instansi pemerintah daerah yang terlibat dan bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana alam. Pangko Armada 3 dan Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 silaturahmi dengan Sultan Ternate. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHR MPMT Ropsla yang didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah melaksanakan kunjungan ke Kedaton Kesultanan Ternate, di mana kunjungan tersebut dalam rangka mempererat silaturahmi dengan Sultan Hidayatullah Muda Farsha bersamaan dengan kunjungan kerja Pangko Armada 3 ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Rabu 6 Juli 2022. Dalam kunjungan dan silaturahmi tersebut, Pangko Armada 3 disambut langsung oleh Sultan Ternate Hidayatullah Syah beserta permasyuri serta para pemangku adat Kesultanan Ternate, di mana dalam kunjungan dan silaturahmi tersebut berlangsung akrab dan hangat. Antisipasi bencana alam, Koarmada 3 laksanakan TFG pada latihan operasi penanggulangan bencana laut gabungan. Koarmada 3 melaksanakan Tactical for Game atau TFG, simulasi operasi penanggulangan bencana laut gabungan yang dipimpin Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 3, Kolonel Laut Pelaut Yudoko Timuryanto, yang juga sebagai Komandan Satgas pada latihan tersebut, dan diikuti seluruh peserta latihan dari berbagai instansi di Gedung Serbaguna Maspardi Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu 6 Juli 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan terkait dengan latihan operasi penanggulangan bencana tahun 2022 yang telah dibuka oleh Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHR MPMT Ropsla pada tanggal 4 Juli 2022 yang lalu dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 7 Juli 2022. Dikatakan Komandan Satgas Latihan Operasi Penanggulangan Bencana Laut Gabungan bahwa latihan TFG ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para peserta latihan pada medan latihan yang sebenarnya di daerah perairan Sorong, Papua Barat. Sehingga dengan latihan TFG ini, diharapkan para peserta latihan mendapatkan bekal bagaimana cara penanganan sebenarnya pada praktek di lapangan nantinya. Bangun Sinergitas TNI Polri, Guspurla Koarmada 3 anjang sana ke tempat kelahiran pahlawan revolusi Karel Satsuitubun Ditual. Di sela-sela operasi Garda Arnawa 2022 dan Manggala Yuda 2022 dari kapal markas KRI Madidihang 855, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 3 Laksamana Pertama Ashari Alamsyah CHRMP beserta Komandan Lanal Tual Kolonel Laut Pelaut Indah Dharma dan Komandan KRI Madidihang 855 Mayor Laut Pelaut Heri Prastiawan serta didampingi Kapolsek Kepulauan Kei Kecil melaksanakan anjang sana ke tempat kelahiran pahlawan revolusi dari Polri yaitu Karel Satsuitubun Ditual, Maluku Tenggara. Pada kegiatan tersebut, Komandan Guspurla Koarmada 3 disambut oleh Raja Nobertus Watratan, Camat Ibu Natalia CH Watratan, SIPMH, dan Kapolsek Kei Kecil, Ibtu Patricius Renyaan. Rombongan juga berkesempatan bertatap muka dengan keluarga pahlawan Karel Satsuitubun dan beberapa masyarakat sekitar. Tingkatkan profesionalisme Diskomlek Koarmada 3 gelar latihan keterampilan operator radio tahun 2022. Diskomlek Komando Armada 3 menggelar latihan keterampilan operator radio. Kegiatan latihan dipimpin Kadiskomlek Koarmada 3 Letkol Laut Elektro Wuri Prasetyo ST bertempat di ruang rapat Diskomlek Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 5 Juli 2022. Dikatakan Kadiskomlek Koarmada 3 bahwa latihan yang dilaksanakan tersebut merupakan perintah Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHR MPMT Ropsla yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit seiring dengan dinamika dan tantangan tugas TNI Angkatan Laut serta pesatnya perkembangan teknologi selaras dengan salah satu program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya peningkatan kemampuan personel dengan kegiatan pelatihan pemantapan kemampuan operator radio.
Jajaran Jelas Nastri Armada 3 ikuti berbagi ilmu tanpa mengenal jarak secara virtual. Bertempat di ruang Vikon Mako Lantamal 14 Sorong, Ketua Daerah Jelas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah yang didampingi pengurus Korcap 14 Daerah Jelas Nastri Ko Armada 3 mengikuti Zoom meeting dengan topik berbagi ilmu tanpa mengenal jarak yang diselenggarakan oleh PG Jelas Nastri Pus Penerbal secara virtual bertempat di Aula Mako Lanal Bandung, Selasa 5 Juli 2022. Sementara itu, Wakil Ketua Daerah Jelas Nastri Armada 3 Nyonya Ratna Yeskiel Katia Dago beserta pengurus daerah Jelas Nastri Armada 3 lainnya mengikuti kegiatan tersebut di Pacific Room Mako Armada 3 Katapop Kabupaten Sorong. Adapun kegiatan acara tersebut berupa ceramah, simple makeup, hairdo dan hijabdo, serta keterampilan kreasi jahit smoke dengan tema berbagi ilmu tanpa mengenal jarak yang oleh gabungan Jelas Nastri Pus Penerbal. Pangko Armada 3 dan Ketua Daerah Jelas Nastri Armada 3 menghadiri acara pisah sambut Kapolda Papua Barat, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMPM Teropsla yang didampingi Ketua Daerah Jelas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah mengikuti acara pisah sambut Kapolda Papua Barat dari Irjen Pol Tornagogo Sihombing kepada Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga Senin 4 Juli 2022. Pisah sambut dihadiri pejabat Gubernur Papua Barat Dr. Andes Paulus Waterpau, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan, Pangdam 18 Kaswari, Kepala Staf Ko Armada 3, Komandan Lantamal 14, Ketua MPR Papua Barat dan Ketua DPRD Papua Barat. Pangko Armada 3 menghadiri peringatan HUT Bayangkara ke-76 di Manokwari. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMPM Teropsla yang didampingi Kepala Staf Ko Armada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katiendago SEMMMH bertempat di Mapolda Papua Barat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 di mana upacara tersebut dilaksanakan secara virtual dengan inspektur upacara dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian di kawasan Candi, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 5 Juli 2022. Sementara itu, upacara HUT Bayangkara ke-76 di Polda Papua Barat dihadiri pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan, Kapolda Papua Barat Pangdam 18 Kaswari, Komandan Lantamal 14, Komandan Pasmar 3, Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat beserta seluruh Forkopimda Provinsi Papua Barat dan PJU jajaran Polda Papua Barat. Pangko Armada 3 sematkan Brevet Scuba TNI Angkatan Laut kepada 60 prajurit jajaran Ko Armada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRMPM Teropsla menyematkan Brevet Scuba TNI Angkatan Laut kepada 60 prajurit Ko Armada 3 yang telah melaksanakan pelatihan Scuba Diver Ko Armada 3 tahun 2022 dalam suatu upacara penutupan latihan Scuba Diver Bintara Tamtama jajaran Ko Armada 3 di lapangan Apel Mako Ko Armada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin 4 Juli 2022. Dikatakan Pangko Armada 3 dalam amanatnya bahwa keberhasilan peserta latihan dalam melaksanakan latihan dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan di dalam air dengan menggunakan alat scuba menunjukkan keberhasilan prajurit dalam penguasaan diri dan alat selam. Untuk itu, Pangko Armada 3 menyampaikan rasa bangga kepada seluruh prajurit peserta latihan dan diucapkan selamat atas keberhasilannya. Selain itu juga diucapkan terima kasih kepada Seselam Kodiklatal, Kolat, serta Dislam Bair Ko Armada 3 yang telah melatih program Scuba Diver dengan Zero Accident. Latihan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul. Komandan Lanal Ternate bertindak sebagai narasumber di RRI Ternate dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan animo masyarakat untuk mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate Letkol Marinir Ridwan Aziz MTR Hanla CHRMP selaku Ketua Subpanda Ternate
beserta Ketua Tim Penerimaan Caba Cata TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2022, Mayor Laut Pelaut Ahmad Yani, dan PJS Pasminlok Letda Laut Suplai Yarni Leba bertindak sebagai narasumber pada talk show di RRI Ternate pada Selasa 5 Juli 2022. Dikatakan Komandan Lanal Ternate bahwa untuk para calon pendaftar yang dari Halmahera dapat mendaftar di Lanal Ternate dan ditegaskan untuk tidak percaya dengan oknum calo. Jika ada, segera laporkan ke panitia atau langsung ke Komandan Lanal, dan diharapkan masyarakat putra daerah bergabung dengan Angkatan Laut dan menempati pos-pos yang ada di Maluku Utara. Lantamal 9 Ambon permudah masyarakat di akses Jalan Negeri Halong, dan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Setlatu Konsina MMMT permudah akses jalan dengan mengizinkan pengendara umum lewat di dalam Kesatrian Lantamal 9 Ambon. Sebelumnya pada Selasa 5 Juli 2022, jalur akses masuk dalam kota Ambon, tepatnya di Jembatan Darurat Halong, mengalami rusak total karena hujan deras yang mengakibatkan banjir. Kami masyarakat sangat terbantu berkat dibukanya jalan di Kesatrian Lantamal 9 Ambon. Kami tidak harus memutar jauh untuk ke kota Ambon, ucap Yosep, salah satu warga yang melintas. Dengan dibukanya akses jalan Kesatrian Lantamal 9 Ambon oleh Komandan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Setlatu Konsina, pengendara umum menghemat waktu kurang lebih 30 menit karena tidak perlu memutar sampai ke Jembatan Merah Putih. Dan Lanal Timika hadiri upacara HUT Bayangkara ke-76 secara virtual. Komandan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Apriles Lucien SM Han MTR Opsla bersama para komandan satuan TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Mimika mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara di lapangan Mapolres Mimika di Jalan Agimuga, Mile Point 32, Distrik Kuala Kencana, Senin 5 Juli 2022 pagi. Upacara secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting itu dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara, serta diikuti sekitar 500 orang personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan Basarnas Kabupaten Mimika. Komandan Lantamal 9 Ambon menghadiri penjemputan Wakil Komandan Pushidrosal. Komandan Lantamal 9 Ambon Brigadir Jenderal TNI Marinir Setlatu Konsina menghadiri penjemputan Wakil Komandan Pushidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto beserta rombongan bertempat di Bandara Patimura Ambon, Maluku, Kamis 7 Juli 2022. Kunjungan kerja Wakil Komandan Pushidrosal dalam rangka inspeksi Jala Citra Banda di Ambon, Maluku. Kegiatan tersebut berkaitan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi kelautan dengan harapan dan menghasilkan penelitian yang dapat mengidentifikasi berbagai fenomena kelautan dari negara di Kepulauan Indonesia. Sekian edisi Third Fleet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Goravira, Madya Jala.